jumpa lagi dalam channel Ijo Design and Build. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat perencana atap ya. Di sini kita selanjutnya akan belajar mengenai bagaimana cara membuat potongan. Nah, untuk membuat potongan, pertama kita harus persiap dulu lokasi di mana saja yang akan kita buat potongannya. Nah, dia kalau bisa semakin banyak potongan semakin bagus, cuma kan kita harus membatasi pekerjaan kita sampai mana ya. Jadi pada bagian-bagian yang penting saja yang perlu kita buat potongannya. Apa yang dimaksud dengan gambar potongan, yaitu gambar potongan melintang. Ini adalah untuk melihat bagian dalam dari suatu bangunan, jadi bukan tampak luarnya ya. Kita bisa melihat bagian-bagian dari dalam, di mana kita bisa melihat potongan-potongan dari posisi plafon, atap, dan lainnya seperti dinding dan tampak-tampak dalam yang ada di dalam lainnya, sehingga kita bisa mengerti atau yang membaca gambar bisa mengerti bagaimana bentuknya kalau dari dalam. Untuk pertama kita mungkin akan membuat ada dua potongan dulu untuk video ini, mungkin untuk potongan yang melintangnya, yang posisi bentang pendeknya, nanti bentang panjangnya. Dan pertama kita harus buat dulu, itu adalah posisinya ya. Jadi kita membuat posisinya seperti ini. Kita buat polyline dulu, polyline. Nanti kita bikin garis posisinya ada di mana, sehingga kalau orang membaca kita bisa tahu posisi potongannya di mana ya. Kita pencet dulu F8 ya untuk ortogonalnya. Nah, ini kita mau motong di posisi di sini ya. Nah, di dekat WC-nya. Ini kita masih pakai contoh yang kemarin ya. Dan ini video bersambung terus mulai dari awal membuat sampai nanti membuat 3D-nya dan sampai ke renderingnya. Dan ini posisi ini kita tinggal tunjukkan posisinya di mana. Ini kita matikan biar kita bisa membuat panahnya. Nah, seperti ini. Ini potongan pertama di sini. Nah, kita geser dulu biar lebih mudah. Potongan pertama karena di sini ada posisi WC, jadi bisa yang membaca gambar mungkin nanti bisa posisinya. Karena yang di sini kan plain aja istilahnya. Untuk bangunannya gambarnya sederhana aja. Jadi kita masukkan di sini posisi di memotong WC. Dan ini warnanya kita ubah dulu. Kita ubah, dan ininya juga ketebalan garisnya juga kita bikin contoh dulu. Ini 0,03 aja deh. Nah, biar tebalnya kelihatan. Nah, ini posisinya di sini, baru kita kasih keterangan teks ya. Misalnya potongan A. Kita kasih nama potongan A aja ya. Sini potongan A. Misalnya seperti itu. Nah, kita skala ya. Scale terlalu besar, ini seperti 0,5 ya. Seperti itu. Nanti kita panjang dulu di sininya. Lalu kita taruh seperti ini. Warnanya juga kita bedakan. Potongan A. Dan satu lagi, nanti posisinya kita tempatkan memotong di sini ya. Potongan B-nya melintang. Terus kita putar ini. Nah, kita putar ininya aja, kita putar garisnya aja. Garisnya kita putar. Hidupkan dulu F8 nya, ortonya kita hidupkan, lalu kita pindah posisinya mungkin di sini bagusnya. Ortonya kita matiin dulu biar mudah menggeser.
bikin di sini posisinya ya, di sini saja. Nah ini kita stretch ya, kita perpanjang ya. Nah ini karena bingkai-bingkai begini kita F8 ya, dihidupkan dulu untuk benarnya. Nah mungkin kalau yang masih baru mau belajar jangan langsung lompat ke video ini ya. Kalau itu yang video di awal secara berurutan, nanti kita tahu sejarahnya bagaimana membuat ini semua dari awal sampai nanti terakhir ke renderingnya. Nah, ini kita ganti dulu ya tadi potongan BB misalnya. Ini gambar sederhana aja, kalau mau diperbaiki lagi posisi notasi buat potongannya bisa, nanti tinggal maunya teman-teman bagaimana. Yang penting dasarnya sudah bisa ngerti belajar bikin circle, line, polyline, jadi bisa bikin notasi sendiri. Nah ini kita copy aja nanti di sini. Ini potongan A. Jadi kalau misalnya nanti mau gambar mezaninnya lebih mudah juga. Kita copy. Jadi kalau mau gambar mezaninnya atau nanti pas bagian potongan atapnya bisa mudah. Nah ini di sini, taruh di sini, dan ini di sini. Ini potongan atapnya. Jadi nanti potongan-potongan ini nanti kita pertama bakal bikin dulu yang potongan yang sejajar sama ini ya, potongan melintangnya pas di potongan AA maksud saya. Jadi nanti di sini kalau untuk mempermudah, kita kemarin kan sudah ada gambar tampak. Nah untuk membuat gambar potongan AA nya kita tinggal copy aja dulu, nanti kita tinggal kita modifikasi sedikit-sedikit begitu. Nah ini tinggal kita copy. Cara mengkopinya seperti biasa ya. Kalau misalnya terlalu cepat bisa diperlambat videonya, kecepatan videonya. Nah nanti selanjutnya di sini nanti ada mezanin ya. Jadi ini yang ini kita hapus aja dulu, yang tampak ini karena ini nanti tidak kelihatan. Ini potongan AA nya. Kita teruskan aja nih ke atas nanti. Extend. Selanjutnya kita kalau mau gambar dulu bisa mezaninnya dulu, ini 2,5 meter dari lantai, tinggal kita offset begini aja. Ini kan nol lantainya kan ada di sini ya, di atas ini. Jadi tinggal kita offset 2,5 meter dari lantai, nol lantainya. Nah seperti itu. Misalnya kita mau kasih tebal plat ininya misalnya 1 cm, ini gambar potongan ya, tebal penutup buat misalnya plat atau misalnya pakai karsipot, kita anggap aja 2 cm ya, terserah teman-teman sih kalau misalnya mau dimodifikasi mau bagaimana bentuknya. Terus nanti rencananya mungkin di sini kita pakai untuk mezaninnya mungkin pakai baja ya. Kalau misalnya mau pakai baja bisa, pakai kayu bisa. Dan di sini biar kuat pakai baja saja. Nah, yang H-beam yang misalnya yang 10 cm ya, H-beamnya 10 cm misalnya. Kita pakai H-beam berarti dia punya sayap, anggap sayapnya itu sekitar 5 cm, jadi kita offset lagi 0,05. Nah ini H-beam, sayapnya H-beam, offset 0 karena dia H-beam 10 cm, jadi kita tinggal copy aja 10 cm 0,1. dan gambarnya ini kalau bisa dibedain warnanya kalau misalnya pakai. Nah, jadi di atas H-beam yang warna magenta ada penutup lantainya. Nah, seperti itu.
keyboard misalnya atau apa yang lain. Atau misalnya pakai baja juga bisa, cuma kalau rumah ukuran segini mungkin pasti kos ditekan sekali. Kalau misalnya nggak pakai baja pun nggak masalah, misalnya pakai kayu, yang penting waktu finishingnya tergantung tukangnya. Nah, dan di sini di lantai bawah ini ada WC ya. Ini ada WC. Ini memotong dindingnya WC. Jadi kita tinggal tarik aja tadi pas ke bawah. Sorry, ini tadi harusnya gambarnya di bawah sini, tapi nanti kita tukar terakhir. Ini di sini. Nah, ini WC. WC-nya ada di sini. Nah, ini seperti begini. Jadi di sini nanti rencana ada mezanin. Di sini lantai satunya. Nanti untuk posisi ininya kita tampilkan di mungkin meja makannya aja kali ya. Karena ini kan di dalam. Mungkin ini posisi ininya tinggal kita copy. Ini kan tebalnya tadi 15 cm ya. 15 cm. Ini L nya sudah terjadi, berarti kita offset aja 0,15 meter. Kita buang ke sebelah kiri. Nah, ini dindingnya WC. Nah, ini motong di pas di kusennya. Anggaplah pintunya ini tingginya 2 meter tambah 0,05 berarti 2,0 kusennya 0,05. Jadi kita offset dulu 2 meter. Kalau misalnya terlalu cepat tinggal teman-teman nanti dilambatin di videonya. Kita offset lagi 0,05. Nah, ini tinggal kita trim batasnya di sini. Nah, ini posisi kusennya, pintunya sampai sini, mulai dari atas sampai bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal kasih mungkin ini kan namanya potongan, berarti ada balok dan slope sama pondasinya kelihatan. Nanti tinggal kasih begini aja. Kita offset, kita bikin rectangle kanan 20. Kita misalnya pakai slope-nya 20 kali 15, tinggal kita pakai rectangle, habis itu add-nya 0,15 ketik 0,2. Nah, 0,15, 0,2 otomatis pasti ketiknya. Nah, ini dapat misalnya penampang slope-nya. Nanti tinggal teman-teman tambah di sini hatch-nya, misalnya kita pakai ini ya, kita pakai hatch. Kita klik posisi select object aja ya. Kalau select object ini kita pilih objeknya, tinggal kasih pattern. Bentuk patternnya seperti beton. Nah, beton ini beton. Terus ukurannya ini terlalu besar, tinggal kita 0,05 misalnya. Ya, seperti ini. Ini bisa kita pindah. Ini misalnya ya, ukuran slope-nya seperti ini. Jadi kalau slope itu kan fungsinya buat meratakan beban dinding yang ada di atasnya sebelum pondasi. Karena pondasi itu dapat kekuatan ini ya, tarik. Jadi kita tinggal tambahkan di sini. Nah, di sini kita copy lagi. Misalnya sampai sini. Ini balok ini lantai satu. Balok yang ada di sini nanti kita tinggal copy lagi untuk ring balok. Misalnya anggap aja ring baloknya sama slope-nya ini sama ya ukurannya. Mau beda pun lebih bagus, kalau misalnya baloknya lebih besar lebih bagus. Nah, di sini kita tinggal
tinggal kasih, misalnya kalau dari apa namanya, atapnya sendiri, kalau dari tinggian di sini dia misalnya turun sekitar anggaplah 10 cm. Misalnya atapnya mulai dari ujung tuh 10 cm, berarti kita offset aja 0,1 10 cm, 0,1 meter. Nah di sini kan kita tinggal tarik aja di sini. Nah ini mulai dari permukaan atapnya sampai nanti ke bawahnya, nanti gimana bentuknya. Cuma nanti untuk yang ini mungkin apa namanya, di potongan yang melintangnya yang bakal banyak dipakai nanti. Nah ini saya samakan aja, saya pindah sekalian aja di bawah biar tampaknya ngumpul semua di bawah, karena tadi saya harusnya posisi potongannya di sini, tapi nanti tinggal ditukar posisinya. Cek dulu ada sejajar apa enggak. Sejajar ya. Ya nanti kita bikin pertama ini untuk potongan AA nya. Jadi kalau misalnya ini potongan AA di sini dan di sini potongan BB nya kita pakai. Potongan BB kebetulan ini ngadapnya juga sama ke arah sana, tinggal kita tambahin aja nanti potongan-potongan buat dinding di dalamnya. Nah misalnya di sini kemarin kan nggak ada jendela sama sekali, sudah dibuat ya di sini karena ukuran rumah kecil, terus misalnya dia terjepit posisinya, kita bisa tambahkan misalnya ada jendela di sini di atas mezzanin, di dekat mezzanin. Tapi sebelumnya ini atap ini kita harus siapkan dulu posisi plafonnya gimana, minimal 30 cm ya dari apa namanya, dari lantai. Jadi nanti pas orang berdiri di sini nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Jadi kita bikin begini aja ya. Kemudian tebal atapnya itu 0,04 menutup atapnya. Nah ini kan di atas ini anggaplah dia nanti penutup atapnya, misalnya spandek atau yang lain. Nah di bawahnya sini tebal penutup atap. Nanti selanjutnya dari penutup atap sampai ke ini anggaplah paling enggak 30 cm sampai ke plafonnya, offset 0,30 cm. Nah ini nanti di sini, daerah sini nanti di antara ini sama ini nanti posisi plafon sampai ke posisi atap, nanti di tengahnya itu ada rangka baja ringannya. Misalnya kalau misalnya pakai baja ringan, kalau baja ringan itu kan ukurannya sekitar 0,075 atau 7,5 cm, 0,075 seperti ini. Nah, dan ini posisi plafonnya kita sengaja kasih seperti begini aja karena nanti dia ditampak apanya, melintangnya ini nanti dia kelihatannya tampak memanjangnya, potongan memanjangnya nanti di sini nih WC kita tambahin dulu rectangle, ini kita samain sama warna pintu ini aja, warna pintu ini nggak berpotongan. Nanti untuk teman-teman kalau misalnya mau dilengkapi lagi tinggal kasih arsiran nanti di sini, arsir misalnya potongan-potongan ini kita bisa arsir nanti. Ini kita samakan aja, kita match pro match pro, kita pilih di sini yang sudah diarsir tadi ya buat kusen. Nah kalau misalnya teman-teman mau tambahin lagi, misalnya di sini hatch buat dindingnya, batasi dindingnya misalnya kayak gini ya, terlalu besar kita tinggal 0,04, terlalu kecil juga 0,2. Nah ini cukup. Terus mungkin warnanya harus agak
bata merah sedikit ya. Atau yang ini aja. Nah, kita bisa tambahin yang lain, misalnya di sini, di sini, sama di sini, sama di sini. Habis itu kita bisa tambah fondasinya juga. Misalnya fondasinya adalah fondasi batu gunung ukuran trapesium, bentuknya 20 cm di atas, 60 cm di bawah, terus tingginya misalnya 70 cm. Terserah teman-teman, nanti kita buat gampangnya seperti ini aja ya, tinggal rectangle. Misalnya lebar bawahnya berapa, 60 cm misalnya, tinggal keong 0,6, misalnya tingginya berapa, misalnya 0,8 misalnya. Nah ini sudah ukurannya 0,6, di sini 0,6, lebarnya 0,8. Ini kalau misalnya kita mau kasih tinggi ininya atau apa namanya, selebar ini 15 cm, kita tinggal beginikan aja, kita copy aja nih, copy sini, kita copy pinggirnya ya, untuk slope-nya. Misalnya ini kan sudah 0,15, kita tinggal geser aja ini ke sini. Nah, cara cepatnya teman-teman. Seperti ini. Kita tinggal kasih lagi, tadi bawahnya kan 0,6, misalnya mau dikasih lapisan pasir, misalnya rectangle lagi, terus 0,6 kali 0,0, misalnya tebalnya 5 atau 1 cm ya, 0,1. Nah seperti ini. Nah, kita tinggal pindah dari sini ke sini. Tinggal kita pindah ke sini. Nah, misalnya kalau misalnya bagi teman-teman ini terlalu tinggi, misalnya 80 cm, misalnya mau bikin 60 cm aja, tinggal kita stretch aja. Ini menggunakan stretch. Ini kan tadi 80, kalau misalnya mau jadi 60 cm, kita tinggal geser, kita enter dulu, kita geser ke sini. Jangan lupa ini apa ortonya ini harus, makanya orto ini penting, jangan lupa untuk dimatikan atau hidupkan. Jadi kebetulan hidup sudah, jadi kita misalnya mau kayak geser 0,2, jadi 0,2 ke arah atas ya. Nah jadi seperti ini. Kita tinggal kasih hatch lagi atau arsir, kita cari yang sesuai ya, sesuai itu berarti batu. Oh ini dia, ada pasangan batu bentuknya, ini terlalu kecil, 0,5. Nah ini cukup. Baru kita ganti ya ininya, apa warnanya, misalnya warna ini. Nah ini juga kita kasih hatch lagi. Kalau terlalu cepat mungkin teman-teman bisa perlambat videonya. Memang harus, kalau menggambar begini biar cepat harus di apa namanya, ini terlalu besar. Seperti ini. Ini terlalu besar kalau misalnya ngatur skalanya buat hatch-nya ada di sini. Warnanya kita ubah juga, misalnya pakai begini juga sama. Nah setelah itu kalau misalnya mau ditambah di sininya, tinggal kita copy aja buat yang posisi yang lainnya. Misalnya di sini nanti tinggal teman-teman kasih notasi apa namanya, lebarnya berapa, misalnya buat dimensinya di sini ada pakai annotate. Nah, di sini kita teruskan. Nah di sini lebarnya 60 dan jaraknya di sini nanti. Nah ini kalau misalnya dari asnya, slope-nya atau dari luarnya bisa kita ini
Saya sengaja biasanya suka naruh di luar ini karena posisi terakhirnya dia. Jadi kalau di total ukurannya 3 meter. Nah, seperti itu. Nanti lanjut di sini, misalnya mau dibikin tinggi di dalam WC-nya, mau dibikin tinggi apa namanya? Oh, ininya dulu, level ininya dulu apa namanya? Potongan posisi apa keramiknya. Kita offset dulu. Tebal keramik biasanya 0,02. Nah, anggap seperti itu. Spesinya 0,03. Nah, sisanya di bawahnya dimana pas. Jadi kita tinggal trim aja di sini. Kita trim sini. Kita trim. Nah, di sini lagi kita trim. Di sini juga bisa kita trim. Di sini bisa kita trim. Dan ini mungkin karena dia turun berapa senti tadi ya di sini 2 senti, jadi dia turun dari sini 2 senti. Kebetulan ini tebalnya tadi 2 senti. Kita potong aja begini, lalu kita potong trim. Nah, kita potong ini posisinya seperti ini. Lanjut offset 0,02, offset lagi 0,03 buat spesinya. Sisanya di bawahnya timbunan itu. Dan ini untuk pintu sendiri kita bisa coba sini, pintu bukaannya ke dalamnya kita bikin garis dulu di dalam sini, misalnya tebal pintunya 0,03 atau 3 cm, 0,03 meter, 0,03. Nah, seperti itu ya. Kalau mau gambar sederhana, kalau mau gambarnya diperlengkap bisa juga untuk potongannya. Tapi biasanya kadang pintu ini kalau di lapangan suka berubah, jadi mungkin gambar notasinya aja. Kalau di sini ada pintu, di sini nggak ada gitu. Dan satu lagi tadi yang saya bicarakan buat jendelanya, buat jendela biar bisa cahaya masuk dari belakang, biar nggak gelap ya. Sebenarnya kita juga bisa naruh jendela di atas sini, di atap seperti ini. Jadi tapi nanti buat aplikasinya mungkin kalau orang yang nggak biasa kerjakan seperti itu, nanti bisa beresiko atapnya bocor. Jadi lebih kasih di sini aja ya. Misalnya ukuran anggaplah 1,5 kali berapa ya, 1,5 kali 0,5. Jadi dia seperti bovan aja ya, teman-teman, jendela. Kita bikin 1,5 lebar ya. Kasih add dulu 1,5, 0,5. Nah, ini anggaplah seperti begini. Kita bikin berapa meter ya dari sini, dari plafon ke ini 210. Ini kan finish plafonnya, kita kasih ini, kita kasih turun misalnya 0,5 meter, atau bisa 0,5 meter, tapi mungkin terlalu besar. Kita coba dulu 0,5 meter, terlalu besar, jadi kita naikkan lagi 0,3. yang jelas harus di bawah plafon, karena ini plafon nanti notasinya harusnya ada di sini. Kita offset dulu, tebal plafon anggap 0,01. Terus ini apa namanya, rangka plafonnya kita offset 0,04. rangka plafon itu 0,04. Nah, di sini kita ganti aja notasi ini
Jadi warna itu aja seperti itu. Nah, di sini atap, di sini baja ringan, di sini nanti plafon. Nah, tadi yang yang ukuran ini ya, buat jendela di atasnya seperti bokat, kita offset dulu, tebal kusen 0,05. Nah, di sini jaraknya berapa di sini? 140. Kita bikin begini saja. Kita kasih 140, kita copy berapa ya jaraknya, dia mau dibagi 3 ininya berarti sekitar 0,6 ya. Ya 0,6 bagi 2 berarti 0,3. Ini juga copy juga 0,3. Yang di tengahnya ini kita hapus dan lanjutkan, tambah lagi kusennya, kita buang ke semua. Ini tebalnya sudah 0,05, kita enter aja, kita buang ke dalam aja ya, ke kanan kirinya. Nah, habis itu kita trik. Nah, ini lebarnya pasti sama dia 40, ini 40 ya, ini 50 40. Kita kasih notasi warna sama dengan yang di pintu ini, yang di bawah, pintu di bawahnya, menunjukkan kalau dia posisinya kusen. Jadi tapi mau finishingnya bentuknya dia aluminium atau apa, yang penting kurang lebih seperti itu. Kita misalnya yang di tengahnya kita bikin kaca mati, yang di pinggir aja kita bisa bikin buka ya. Kita offset dulu 0,06. Di sini kita match properties dulu, lanjut kita copy di sini. Nah, ini jadi yang kanan kiri bisa dibuka, yang ini kaca mati, tinggal kita kasih hatch aja, kasih head, kita pilih head yang big point ya. Nah, di sini sudah kita pilih, baru kita enter. Nah, ini kan masih pakai hatch yang terakhir, arsiran yang terakhir, kita pilih aja ini biar sama. Untuk kacanya, notasi kacanya itu, jadi nanti di sini ada ada jendela, nanti mau dikasih misalnya kasur di mezaninnya bisa. Nah, ini jaraknya nanti kita tinggal atur lagi nih, tadi ada yang geser, tinggal kita ini kan ya, tambahkan. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tadi yang bagus, kita hapus saja. Nah, ini tambah lagi, tadi yang ini 60 cm. Nah, untuk keseluruhan kita pakai di sebelah kiri aja. Nah, kalau misalnya mau di kamar mandi ini mau ditambah lagi tinggi 2 meter keramik dinding ya, tinggal kita kasih 2 meter, kita offset 2 meter, ini yang ini kita offset 2 meter, baru kita hatch misalnya ini mau pakai keramik 0,6, kita pakai keramik 0,6, tinggal pakai user define ini, terus jaraknya ini kita kasih 0,6. Nah, ini kan masih satu arah begini ya.
Untuk vertikalnya tinggal kita dobah. Nah ini jadi begini. Kalau misalnya mau mulai keramik buangnya dari mana, kita tinggal kasih misalnya dari bawah sini. Kurang bagus, mungkin bagusnya memang dari atas ini. Set origin. Ini warnanya tinggal kita ubah. Warnanya seperti ini. Nah seperti itu. Jadi ini keramik. WC di dalam tingginya 2,05. Jadi kalau ketemu sama di bawahnya ini, lantai di bawahnya, jadinya 2,41 ya, lumayan, nggak terlalu pendek juga. Ini kita lengkapi dulu gambarnya pakai notasi. Jadi kita select dulu, misalnya di sini ini tebalnya berapa tadi, 12. Ini dikasih 10. Ini plafon ke atap, space nya 30. Kita geser, kita perbaiki dulu posisinya semua. Seperti itu. Nah nanti untuk pelajaran selanjutnya kita bisa belajar bagaimana bikin potongan BB-nya. Untuk yang seri pertama untuk gambar potongan seperti itu dulu. Terima kasih. Learn Creative.